Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Gali Saputra dengan NPM 2359201088. Di video ini saya akan menunjukkan cara menjalankan sebuah program untuk menyelesaikan UTS Sistem Pakar 6D yang diampu oleh dosen Pak Yudi. Langsung saja di sini saya akan menunjukkan cara menjalankan programnya. Di sini saya sudah mempunyai folder programnya. Lalu kita pindahkan ke dalam folder XM. Lalu ke folder htdocs. Di sini di mana letak folder tersebut. Lalu kemudian saya mengganti nama folder tersebut menjadi cukup seperti sistem pakar saja. Setelah menaruh folder tersebut ke folder XM yang sudah tersedia, di sini ada aplikasi XM-nya, XM Control Panel. Sudah terbuka, seperti inilah tampilan aplikasi XM Control Panelnya. Saya akan meng-start Apache dan MySQL. Kedua modul ini berguna untuk menjalankan program tadi. Setelah program ini tersebut, barulah kita akan memanggilnya di browser. Di sini saya menggunakan browser Firefox. Setelah menghidupkan dua modul yang ada di XM tadi, buka browser Firefox. Kemudian search localhost sistem pakar atau nama folder tadi. Nah, ini hasil dari program yang sudah dijalankan. Namun di dalam program tersebut terdapat sebuah error yang dimana harus diselesaikan terlebih dahulu. Caranya adalah buka aplikasi VS Code di sini. Ini adalah bentuk VS Code-nya. Tekan file, open folder, kemudian cari folder XM tadi, kemudian buka folder htdocs dan cari nama folder yang sudah dirubah tadi, yaitu di sini sistem pakar. Select folder dan biarkan VS Code membukanya. Nah, di sini adalah isian dari folder program tersebut. Nah, hal pertama yang dilakukan sebelum menyelesaikan kode error tadi, di sini ada file database yang tersedia untuk program ini, dan saya akan memasukkannya ke dalam database yang ada di XM yang sudah ada tersedia di XM. Lalu new tab, kemudian localhost phpMyAdmin. Nah, ini phpMyAdmin adalah database yang tersedia di dalam aplikasi XM Control Panel tadi. Nah, langkah pertama di sini saya akan menambahkan database baru yang sesuai dengan file database yang ada di program tadi.
dengan cara membuat database CRUD. Nah, ini nama filenya harus sama dengan file database program tersebut. Setelah menambahkan, di sini saya akan memasukkan atau mengimport data yang ada di file tadi. Caranya adalah tekan import, kemudian browse atau pilih file yang akan dimasukkan. Di sini masuk ke folder XM, lalu folder htdocs, kemudian folder sistem pakar, dan pilih file database-nya. Open, kemudian scroll ke bawah dan klik import. Nah, di sini data dari file dbcrud sebelumnya sudah masuk ke dbcrud di sini, di database ini. Nah, setelah memasukkan database tersebut, kita akan lanjut menyelesaikan error yang ada di dalam program ini. Nah, setelah memasukkan data file database yang ada di program tadi, kita lanjut ke menyelesaikan error yang ada di program tersebut. Error yang pertama adalah no such host di file koneksi.php di baris ke-11. Kembali ke VS Code tadi, kemudian masuk ke file koneksi.php. Nah, yang pertama, host yang digunakan tadi adalah localhost. Errornya adalah tidak ada host atau tidak ada host yang diketahui di file koneksi ini. Nah, errornya adalah L yang ada di dalam file koneksi ini ternyata double, jadi harus dihapus. Nah, kita cek. Error tadi pun sudah hilang. Kemudian selanjutnya, ini masih ada error, yaitu access denied for user root using password yes. Nah, masih di file koneksi.php di baris ke-11. Nah, di sini di localhost untuk passwordnya dikosongkan atau di sini menggunakan default XM-nya, yaitu tidak memiliki password. Sementara di file koneksi PHP ini passwordnya adalah password. Jadi seharusnya kolom ini tidak ada atau dihapus saja. Nah, kemudian kita cek sudah terselesaikan. Namun masih ada error yang ada, yaitu unknown database CRUD atau database CRUD tidak diketahui di file koneksi.php, masih di baris yang sama. Nah, di sini program ini membaca nama database tersebut adalah CRUD, sedangkan nama database untuk program ini adalah db_crud, sama yang ada di database ini, database PHP MyAdmin, dbcrud. Jadi harus sesuai menjadi db_crud. Kita cek. Nah, seperti inilah tampilan dari program yang sudah tidak error tadi. Nah, program ini bisa dilihat mempunyai table list atau daftar siswa yang ada. Nah, di program ini juga mempunyai beberapa fitur yang tersedia, yaitu yang pertama adalah fitur tambah data, di mana di sini saya memasukkan data dari siswa, yaitu yang pertama NIS, lalu nama, kemudian kelas, ditambah maka
data yang diisi tadi telah masuk ke dalam tabel tersebut, juga masuk ke dalam database tadi yang ada di tabel siswa. Nah, sudah ada. Kemudian fitur selanjutnya adalah fitur update, di mana fitur ini dapat mengupdate atau mengubah data yang ada. Contohnya adalah seperti ini. Nah, di sini data tersebut sudah berhasil diubah. Begitu juga dengan yang ada di database ini. Nah, di sini sudah terubah. Nah, kemudian berikutnya adalah delete. Fitur ini dapat menghapus data yang ada di tabel ataupun di dalam database tadi. Ketika ditekan, maka data tersebut akan terhapus. Begitu juga dengan yang ada di dalam database-nya. Nah, ini sudah terhapus. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit, yaitu program yang diberikan ini masih berupa aplikasi CRUD, yaitu Create, Update, Delete. Nah, di program ini saya jelaskan berbasis PHP dan juga MySQL. Nah, program ini dapat dikembangkan menjadi sistem pakar di bidang pendidikan. Contohnya adalah untuk pengelolaan mahasiswa di kampus ataupun sekolahan. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan di video ini. Kurang salahnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.